di sebuah kota kecil bernama Campbelltown, Australia. Tahun 1826, seorang pria bernama Frederick Fisher tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak ada saksi, tak ada petunjuk, menjadi misteri. Namun, beberapa bulan kemudian, seorang warga bersumpah melihat hantu. Sosoknya mirip Fisher, berdiri, pucat di tepi jembatan, dan menunjuk ke arah semak-semak gelap. Dan dari sinilah terungkap sebuah kenyataan kelam tentang kematiannya. Hantu Frederick Fisher seakan bangkit hanya untuk mengungkap kematian tragisnya sendiri. Awal John Farley melihat penampakan. Malam itu, tahun 1826, suasana Campbelltown, New South Wales, Australia sepi. Jalanan hanya diterangi cahaya bulan pucat. John Farley, seorang penduduk setempat, baru saja pulang dari minum-minum di sebuah kedai. Ia berjalan pelan melewati jembatan kayu tua, sambil sesekali mengusap matanya yang berat. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di pagar jembatan berdiri sesosok pria pucat dengan tatapan kosong. Awalnya Farley mengira itu hanya tetangga yang mabuk seperti dirinya. Tapi semakin ia perhatikan, wajah itu sangat familiar. Astaga, itu kan Frederick Fisher? Masalahnya jelas, Fisher sudah hilang berbulan-bulan. Semua orang percaya dia kembali ke Inggris. Tapi sosok yang berdiri di sana justru menatap Farley dengan wajah muram. Tanpa berkata sepatah kata pun, hantu Fisher mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke arah semak-semak gelap di tepi sungai. Gerakannya lambat, dingin, dan penuh arti, seakan ingin berkata, "Aku ada di sana, temukan aku." Farley membeku. Setiap bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, berharap ini cuma ilusi akibat rum. Tapi begitu ia berkedip, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanyalah suara jangkrik malam dan detak jantung Farley yang berpacu lebih cepat daripada kuda pacu. Ia langsung lari sekencang-kencangnya ke rumah, wajahnya pucat pasi. Esoknya, dengan suara gemetar, Farley menceritakan semuanya ke orang-orang. Kisah Farley awalnya dianggap halu, tetapi keadaan seputar hilangnya Fisher akhirnya menimbulkan kecurigaan, di mana akhirnya polisi melakukan pemeriksaan di paddock, tempat yang ditunjuk oleh hantu itu. Mengejutkannya, polisi berhasil menemukan sisa tubuh Fisher yang terkubur di tepi sungai. Berdasarkan bukti tidak langsung, George Worrell, tetangga Fisher, ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Fisher. Namun siapa sebenarnya George Worrell? Bagaimana awal mula kejadian ini? Inilah kisah lengkap hantu Frederick Fisher. Tahun 1815, sebuah kapal tahanan dari Inggris merapat di pelabuhan Sydney. Di antara para narapidana yang turun dengan rantai di kaki, ada seorang pria berusia muda, Frederick George Fisher. Ia pernah hidup mapan di London sebagai pembuat pelana. Namun keserakahan membawanya pada jalan gelap, pemalsuan surat berharga. Di Inggris, kejahatan itu hampir selalu berujung di tiang gantungan. Fisher beruntung, hukumannya hanya 14 tahun pembuangan ke koloni New South Wales, Australia. Dari tahanan jadi tuan tanah. Hari-hari awal di tanah buangan dilalui Fisher dengan kerja paksa. Namun berbeda dari banyak narapidana, ia rajin, cerdas, dan tahu cara mengelola uang. Beberapa tahun kemudian, ia mendapat ticket of leave, izin untuk hidup dan bekerja mandiri di koloni. Dengan itu, Fisher mulai membeli tanah di daerah Campbelltown. Sedikit demi sedikit, ia menanam, membangun, dan memperluas lahannya. Dalam beberapa tahun, Fisher berubah dari seorang narapidana buangan menjadi petani sukses dengan aset bernilai besar. Namun, semakin besar hartanya, semakin banyak pula mata yang mengintai. Salah satunya adalah tetangganya, George Worrell. Kedekatan yang penuh iri. Worrell kerap berpura-pura menjadi sahabat. Ia sering membantu mengurus sebagian pekerjaan Fisher. Fisher, yang tak banyak punya teman karena masa lalunya sebagai narapidana, menaruh kepercayaan penuh padanya. Namun di balik senyum dan keramahan, Worrell menyimpan dengki. Ia tahu Fisher hidup sendirian, tanpa keluarga dekat di Australia. Andai Fisher lenyap, semua tanah dan kekayaannya bisa ia kuasai. Hilangnya Fisher. Pada pertengahan tahun 1826, Fisher tiba-tiba menghilang. Worrell dengan wajah tenang menyebarkan kabar bahwa Fisher telah kembali ke Inggris untuk mengurus urusan pribadi. Ia bahkan mulai menjual dan mengklaim harta Fisher di hadapan orang-orang. Ladang, ternak, bahkan barang-barang berharga Fisher dijual atau dipindahkan ke pemilikannya. Awalnya, warga Campbelltown percaya saja. Tapi lambat laun mereka curiga.
Bagaimana mungkin Fisher pergi begitu saja tanpa berpamitan? Apalagi, nilai tanah dan hasil pertaniannya begitu besar. Penampakan di jembatan kecurigaan itu memuncak ketika John Farley, seorang penduduk setempat, berlari-lari ketakutan suatu malam. Dengan wajah pucat, ia bersumpah melihat hantu Fisher berdiri di pagar jembatan kayu, menatapnya dengan sorot muram. Hantu itu tidak berbicara, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah semak-semak gelap di tepi sungai. Pesannya jelas, "Aku ada di sana, temukan aku." Banyak yang menertawakan Farley. Mereka pikir ia mabuk, namun desas-desus itu tetap hidup, apalagi karena Worrell semakin rakus menguasai aset Fisher. Penemuan mayat. Beberapa minggu kemudian, polisi akhirnya turun tangan. Mereka menyisir lokasi yang ditunjuk dalam kisah Farley. Dan di sanalah, di tepi sungai Campbelltown, sisa tubuh Fisher ditemukan terkubur di bawah tanah. Kabar itu mengguncang seluruh kota. Semua mata langsung tertuju pada Worrell, orang yang paling diuntungkan dari lenyapnya Fisher. Akhir sang tetangga Worrell ditangkap, diadili, dan akhirnya dihukum gantung pada akhir tahun 1826. Ia tidak pernah benar-benar mengaku membunuh Fisher, tetapi semua bukti dan kesaksian mengarah padanya. Sejak saat itu, kisah ini hidup sebagai salah satu legenda horor paling terkenal di Australia. The Fisher's Ghost, sebuah cerita tentang keserakahan, pengkhianatan, dan roh gelisah yang menuntut keadilan. Begitulah kisah kelam Frederick Fisher, seorang narapidana yang berubah jadi tuan tanah sukses, namun dikhianati oleh orang yang ia percaya. Dari balik gelap sungai Campbelltown, rohnya muncul menuntut keadilan. Hingga hari ini, legenda The Fisher's Ghost tetap hidup di Australia. Sebuah pengingat bahwa keserakahan selalu berujung pada kehancuran, dan kebenaran tak bisa selamanya dikubur.